Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran online pada hari ini. Hari ini kita akan mempelajari mengenai menampilkan grafik di dalam Microsoft Word. Dan untuk hari ini yang akan saya ajarkan adalah grafik dua dimensi atau chart 2D. Nah, untuk menampilkan grafik, caranya begini. Kita akan buka insert. Setelah itu, memilih chart yang ini. Ini kita klik. Nah, setelah itu, kita akan memilih jenis grafik. Di dalam Microsoft Word, grafik Microsoft Word 2016 ya, grafik yang tersedia ini, kolom, yaitu diagram, batang, vertikal. Jenis-jenisnya ini. Ini ada cluster kolom, stack kolom, 100% stack kolom, 3D cluster kolom, 3D stack kolom, 3D 100% stack kolom, 3D kolom. Jadi tiap jenis grafik ini ada namanya. Yang berikutnya jenis grafik kedua yaitu line. Diagram garis. Jenisnya ini line, stack line, 100% stack line, line with marker, stack line with marker. Saya ulangi dulu, tadi tertekan. Ini line, kemudian stack line, 100% stack line, line with markers, kemudian stack line with markers, 100% stack line with markers, 3D line. Kemudian yang ini pie, ini jenis-jenisnya. Bar, kalau pie ini diagram lingkaran, bar, diagram batang horizontal, area diagram yang berbentuk suatu wilayah, XY dalam kurung scatter, ini merupakan diagram pencar. Ini maksudnya titiknya yang berpencar ya. Kalau saya buka satu seperti ini tampilannya. Jadi titik-titik ini yang berpencar. Stock diagram naik turunnya harga saham. Ini biasanya dilihat pada saat perdagangan saham. Surface diagram yang berbentuk permukaan. Radar seperti ini, seperti radar ini. Radar dalam militer atau radar ketika kita mengamati adanya benda-benda asing di dalam udara. Seperti yang ada di Angkatan Udara. Tree map ini. Sunburst. Histogram. Box and whiskers. Waterfall. Combo. Kalau combo ini perpaduan dari dua diagram, dua grafik. Nah, yang mau kita buat, kita sesuaikan dengan ketentuan yang ada di latihan praktik ya. Bentuk grafiknya seperti ini. Ini bentuk grafiknya. Jadi yang mau kita pilih adalah jenis grafiknya kolom. Dan yang kita pilih cluster kolom. Nah, sekarang grafik sudah muncul dan yang ini chart in Microsoft Word, ini adalah data grafiknya. Jadi setiap grafik harus memiliki data grafik dan tidak mungkin grafik itu akan muncul tanpa adanya data. Data grafik yang mau kita bentuk adalah ini. Yang ini, yang pria, wanita, lalu di kelas 7A, 7B, 7C. Sekarang saya bentuk dulu. Jadi seri 1 saya ganti menjadi pria. Kemudian saya klik di series 2, saya ganti menjadi wanita. Langsung saya ketikkan saja ini. Kemudian kategori 1 pria 7A. Kategori 2 7B. Kategori 3 7C.
Kemudian untuk angka 7A pria. Rp30, untuk wanitanya 25. Kemudian untuk 7B, untuk prianya 35, wanita 30. Lalu di 7C, pria 20, wanita 30. Nah, data grafik sudah saya ketikkan ini. Untuk series 3, ini tidak dipakai. Jadi harus dihapus. Cara menghapusnya begini. Mouse pointer di kolom D ini. Kemudian klik kanan. Seperti ini ya, klik kanan. Delete. Ini saya besarkan dulu. Saya ulangi, tadi seperti ini. Klik kanan, delete. Kemudian yang ini, yang kategori 4 ini, klik kanan, delete. Seperti ini. Setelah data grafik kita bereskan, maka chat in Microsoft Word ini kita close. Nah, setelah di close, kita akan membentuk bagian-bagian dari grafik. Kita mulai dari chat title. Chat title ini merupakan judul grafik. Kita sesuaikan dengan yang ada di latihan praktek ya. Chat title-nya adalah jumlah peserta didik yang ini. Maka ini tinggal saya ganti aja nih. Saya backspace. Lalu saya ketikkan jumlah peserta didik. Kemudian, nah, ini ada menu desain. Lalu di sini ada add chat element. Jadi chat element ini mau kita tambah. Ini tinggal diklik. Saya akan mulai dari axis title. Axis title itu maksudnya adalah judul sumbu. Primary horizontal. Judul untuk sumbu mendatar. Ini saya klik. Maka di sini muncul axis title. Lalu saya ganti menjadi, cara gantinya tinggal saya klik dan saya backspace-kan aja. Saya ganti menjadi kelas. Kemudian add chat element, axis title, primary vertical, judul untuk sumbu tegak. Ini muncul axis title. Ini tinggal saya klik begini, berupa kursornya kan ada di sini, lalu saya backspace untuk menghapusnya. Kemudian saya ketikkan di sini jumlah murid. Jadi udah sesuai seperti yang ada di file latihan praktek ini ya. Kelas, jumlah murid. Yang selanjutnya, add chat element. Chat title ini sudah saya bentuk. Nah, sekarang ini ada posisinya ya, posisinya. Kalau saya pilih center overlay title, maka chat title ini ada di tengah dan menimpa grafik. Di tengah atas menimpa grafik seperti ini. Lalu saya ubah posisi chat title-nya above chat, maka berada di atas grafik. Kalau none berarti tidak memiliki chat title. Nah ini none, tanpa chat title. Lalu data labels. Data labels itu maksudnya keterangan angka untuk tiap batang ini. Saya mulai dari center. Nah kalau center begini posisinya. Jadi berada di tengah. Inside end. Inside base.
outside end, data call out. Jadi saya sesuai dengan yang ada di latihan praktik, kita pilih outside end. Seperti ini hasilnya. Kemudian add chart element, data table. Data table ini maksudnya data grafik yang akan dimunculkan dan disatukan dengan grafik. Kalau none berarti tanpa data table, with legend key. Seperti ini. No legend key. Jadi kalau no legend key tanpa keterangan warna di samping pria dan wanita ya, saya pakai with legend key. Yang selanjutnya, add chart element, grid lines, primary horizontal, primary major horizontal. Ini maksudnya adalah yang ini. Ini kalau saya klik, ini saya hilangkan dulu tadi ya. Primary major horizontal ini. Garis pembantu utama pada sumbu mendatar. Ini saya pilih. Lalu kalau saya mau menghilangkan primary major horizontalnya, tinggal saya pilih, saya buka add chart element, lalu grid lines, primary major horizontal, saya klik lagi, maka hilang. Yang berikutnya, grid lines, primary major vertical, yang ini. Garis pembantu utama pada sumbu tegak. Kemudian kalau saya mau menghilangkan primary major vertical, tinggal saya klik kembali. Yang selanjutnya, add chart element, grid lines, primary minor horizontal. Ini garis pembantunya makin banyak di sumbu mendatar. Seperti ini. Kemudian grid lines, primary minor vertical. Ini. Kalau yang vertikal tegak. Jadi yang tegak ini makin banyak. Nah, sekarang saya akan hilangkan untuk grid lines-nya primary minor horizontal dan primary minor vertical. Ini akan saya hilangkan. Nah, yang mau saya munculkan di sini adalah grid lines-nya yaitu primary major horizontal dan satu lagi yaitu primary major vertical. Ini. Kalau di file latihan praktek bentuknya adalah primary minor vertical ini. Nah, kalau kita perhatikan ya, di sini yang di vertikal ini tegak, ini ada yang agak tebal, ini yang agak tipis. Yang agak tebal itu major, yang agak tipis itu minor. Jadi begitulah cara membedakannya untuk grid lines. Yang agak tebal itu major, yang tipis itu minor. Yang selanjutnya, add chart element, kemudian legend. Legend ini merupakan keterangan warna untuk data series. Data series itu maksudnya batang-batang ini. Kalau right di sini, posisinya right di kanan, top di atas, left di kiri, left ini, kiri, ini ya, kiri. Kemudian, bottom di bawah. Nah, kalau yang di dalam file latihan praktek, posisi legendnya ada di sebelah kanan. Jadi sekarang saya akan ubah ke kanan. Nah, sekarang untuk grafiknya sudah selesai, tinggal kita ubah warna-warnanya saja. Saya mulai dari sini. Ini ada instruksinya. Lakukan perubahan warna untuk yang pertama adalah plot area. Yang dinamakan dengan plot area ini. Jadi di dalam grafik ini ada bagian-bagiannya. Kalau kita mau cari plot area gini aja, kita arahkan aja mouse pointer kita ke sini. Nanti akan muncul keterangan plot area. Ini akan muncul kotak kecilnya. Lalu klik kanan. Format plot area. Di sebelah kanan ini akan muncul panelnya. Saya mulai dari fill. Ini fill. Ini ada solid fill, gradient fill, picture or texture fill, pattern fill.
Nah, ini sebenarnya sudah pernah saya ajarkan sewaktu mempelajari word art, clip word art, kemudian shape, text box, smart art. Itu sudah pernah saya ajarkan. Jadi di sini kan saya pilih salah satu, saya pilih solid fill saja. Lalu colornya saya ubah. Ini ada more colors. Saya ambil dari standar. Saya pilih warna kuning ini. Seperti ini. Kalau dari solid fill. Dari gradient fill ini ada preset gradient. Saya pilih salah satu seperti ini. Ini type-nya bisa dipilih, ada linear, radial, rectangular, path. Contoh dari path begini. Kalau untuk mengubah warna gradientnya ini sudah pernah saya ajarkan. Picture or texture. Misalkan saya mau pakai gambar ya. Ini ada file. Ini tinggal saya pilih. Ini langsung masuk ke folder picture punya saya. Nah, biasanya langsung ke folder picture. Kalau misalkan punyamu tidak langsung ke folder picture, ya kamu browse-kan aja posisi gambarmu itu ada di file gambar kamu ada di mana. Sebagai contoh saya ambil ini. Kemudian kalau mau dari tekstur ini ada tekstur, tinggal dipilih saja mau yang mana. Seperti ini. Yang selanjutnya, yang saya mau pakai, ini saya pakai gambar saja deh. Nah, ini dia. Jadi untuk plot area sudah selesai. Selanjutnya, vertical value axis measure grid lines. Vertical value axis measure grid lines. Vertical value-nya ini. Atau di sini. Ini muncul keterangannya. Vertical value axis measure grid lines. Atau mau di sini juga boleh. Di sini juga boleh. Mau di sini juga boleh. Yang penting keterangannya benar. Saya di sini aja. Klik kanan. Format grid lines. Nah, ini sudah menjadi format measure grid lines. Yang saya mau atur sekarang warnanya. Nah, warna di dalam file latihan praktek untuk vertical value axis measure grid lines ya. Ini merah. Warnanya merah. Garisnya adalah panjang pendek pendek panjang pendek pendek. Jadi colornya saya ubah. Saya pilih solid line dulu. Colornya saya buka, saya pilih merah. Ini udah berubah. Lalu untuk jenis garisnya dari dust type. Panjang pendek pendek. Saya pilih dash dot. Saya cek kembali kemari. Oh, ternyata bukan dash dot. Harusnya adalah long dash dot. Ini. Seperti ini. Berikutnya. Yang mau diubah adalah horizontal kategori axis minor grid lines. Yang ini. Bentar ya, saya ubah dulu add chart element grid lines. Primary, minor, vertical. Oke, sudah muncul seperti tadi. Ini dia, horizontal kategori axis minor grid lines. Kalau yang ini horizontal kategori axis major grid lines. Jadi saya ubah ini dulu, klik kanan, format grid lines. Lalu saya buka dulu di file latihan praktik untuk jenis garisnya ini ya. Warnanya biru tua. Kemudian jenis garisnya panjang pendek, panjang pendek, panjang pendek. Solid line, color, ini dia biru tuanya, dark blue. Lalu dust type-nya yang ini, dust dot. Kemudian di sini juga horizontal kategori axis major grid line juga saya ubah.
solid line, dark blue ini. Kemudian dust type-nya juga saya ubah menjadi dust dot. Nah, jadi untuk jenis garis untuk grid lines sudah beres. Yang berikutnya border data table. Nah, ini ada data table-nya. Kalau border itu berarti di bagian jenis garis tabelnya ya, garis tabel dari data table. Jadi saya arahkan mouse pointer ke sini. Ini ada keterangan kotak kecil data table yang muncul, di sini juga ada. Saya klik kanan, format data table. Yang mau saya atur yaitu di bagian fill and line. Di bagian border, diminta di bagian border saja. Lalu kalau saya perhatikan di file latihan praktik, warna garis data table-nya ini hijau, jenis garisnya adalah panjang pendek, panjang pendek, panjang pendek. Jadi saya pilih solid line, kemudian saya buka color, saya pilih hijau, hijau yang ini. Oh, maaf, bukan di bagian fill. Fill-nya saya pilih no fill kembali. Di bagian border, solid line. Yang ini border, solid line, kemudian color, green. Setelah itu dust type-nya dust dot. Seperti ini. Nah, yang selanjutnya data series. Cara mengubah data seriesnya seperti ini. Ini data series ada dua warna, biru dan seperti orange ini ya. Yang warna biru ini dulu. Kita boleh letakkan mouse pointer di biru yang di sebelah kiri, ataupun mau yang di tengah juga boleh, atau mau yang di kanan juga boleh. Misalkan saya pakai yang di kanan. Saya klik kanan, format data series. Yang mau saya pilih di bagian ini, fill and line. Di bagian fill sekarang saya atur. Saya pilih solid line. Lalu color. Colornya saya pilih purple. Yang ini. Maka berubahlah. Selanjutnya, sekarang saya akan ubah warna keduanya yang ini. Saya ambil di yang tengah saja. Lalu format data series. Di bagian fill and line. Ini saya pakai picture or texture. Kemudian saya buka di bagian tekstur. Sekarang saya ambil yang ini, stationery. Maka berubahlah dia. Berubahlah warnanya. Selanjutnya, untuk data series sudah selesai. Chart area. Chart area ini posisi chart area ada di sini, ataupun di sini, atau di sini juga muncul, atau di sini juga. Ini muncul chart area. Yang penting udah muncul keterangan chart areanya, klik kanan, format chart area. Di bagian fill, saya akan pakai gradient fill. Preset gradientnya saya pilih yang ini. Yang pertama aja light gradient SN1. Seperti ini. Lalu type-nya saya pilih radial saja. Seperti ini. Direction-nya saya ambil yang terakhir from top left corner. Nah. Lalu yang ada lagi yang harus kita ubah warnanya, yaitu di chart area. Di sini warna tulisannya biru. Cara mengubahnya, ini di blok dulu, ini diklik dulu supaya muncul kotak chat title-nya. Lalu blok tulisannya. Seperti ini, di blok dulu. Lalu buka di home. Ini ada font color. Yang pilih warna biru ini. Maka jadilah. Kemudian untuk yang akses title-nya, untuk jumlah murid, di sini warnanya ungu. Yang ini.
Jadi diklik dulu supaya muncul kotaknya. Setelah itu di blok jumlah murid. Kemudian di menu home buka font color. Pilih ungu. Selanjutnya untuk kelas ini diklik dulu. Lalu blok kelas. Lalu di home font color ungu. Nah, sekarang untuk bagian-bagiannya sudah selesai kita berikan warna. Dan selesailah untuk materi hari ini untuk cat 2D. Nah, cat 2D itu maksudnya cat 2 dimensi. Jadi 2 dimensi contohnya seperti ini. Dan sampai jumpa untuk pertemuan daring selanjutnya. Jangan lupa untuk kerjakan tugas praktek.